032374. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Prekamedis dan Informasi Kesehatan, semester 2. Tugas anatomi fisiologi kelas reguler A tentang sistem endokrin. Dosen pengampu Henry Didi Harto SKF NS MPD. Pertama, sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan kelenjar dan struktur lain yang mengeluarkan sekret internal atau hormon dengan melepaskannya secara langsung ke dalam sistem sirkulasi, mempengaruhi metabolisme dan proses tubuh lainnya. Hormon merupakan zat kimia yang diekspresikan ke dalam cairan tubuh oleh zat sel dan mempunyai efek pengaturan fisiologi. Yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus, kelenjar hipotalamus adalah kelenjar yang cukup memiliki peran penting dalam tubuh manusia. Karena kelenjar ini merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam pengaturan pertumbuhan serta kelenjar yang mempunyai peran sebagai pengatur orientasi seksual manusia. Fungsi hipotalamus. Yang pertama, mengontrol pelepasan 8 hormon yang diekspresikan oleh hormon kelenjar hipofisis secara keseluruhan. Yang kedua, mengontrol metabolisme tubuh. Yang ketiga, mengontrol makanan dan asupan air seperti lapar dan haus. Yang keempat, mengontrol perilaku seksual dan proses reproduksi manusia yang sedang terjadi. Mengontrol sistem harian dan perilaku fisiologis. Yang keenam, mediasi respon emosional. Kelainan hipotalamus. Yang pertama, kelainan craniofaringioma. Yang kedua, kelainan cella crista Rakes. Yang ketiga, kelainan sindrom Zehan. Yang keempat, kelainan beberapa neoplosia endokrin. Yang kedua, kelenjar pituitari hipofisis. Pengertian kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terletak di dasar otak dengan menghasilkan banyak hormon yang penting bagi tubuh. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari ini sering disebut dengan master of gland atau kelenjar pengendali. Hal itu karena kelenjar ini memiliki fungsi sangat penting. Kelenjar ini berukuran sekitar 1,25 cm dengan berat sekitar 0,5 gram. Fungsi kelenjar pituitari. Yang pertama, memproduksi hormon pertumbuhan. Yang kedua, mengatur sistem endokrin. Yang ketiga, memproduksi hormon yang mempengaruhi fungsi otot dan ginjal. Yang keempat, memproduksi hormon yang mengontrol kelenjar endokrin lain. Yang kelima, penyimpan hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus. Bagian kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari dapat dibagi menjadi dua bagian yang berbeda, lobus anterior dan posterior. Yang pertama, lobus anterior. Lobus anterior kelenjar hipofisis Anda terdiri dari beberapa jenis sel yang menghasilkan dan melepaskan berbagai jenis hormon termasuk. Yang pertama, hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan mengatur pertumbuhan dan perkembangan fisik. Ini dapat merangsang pertumbuhan di hampir semua jaringan Anda. Target utama adalah tulang dan otot. Yang kedua, hormon stimulasi kelenjar gondok. Hormon ini mengaktifkan tiroid Anda untuk melepaskan hormon tiroid. Kelenjar tiroid Anda dapat hormon yang dihasilkannya sangat penting untuk metabolisme. Yang ketiga, hormon adrenokortropik. Hormon ini menstimulasi kelenjar adrenalin Anda untuk menghasilkan kortisol dan hormon lainnya. Hormon stimulasi folikel. Hormon ini terlibat dengan sekresi estrogen dan pertumbuhan sel telur pada wanita. Ini juga penting untuk produksi sel sperma pada pria. Yang kelima, hormon luteinizing. Hormon luteinizing terdiri dari produksi estrogen pada wanita dan testosteron pada pria. Prolatin. Prolatin membantu wanita yang sedang menyusui menghasilkan susu. Berikutnya, endorfin. Endorfin memiliki sifat
pereda nyeri dan dianggap terhubung dengan pusat kesenangan otak. Berikutnya, enkipalin. Enkipalin terkait dengan erat dengan endorfin dengan memiliki efek menghilangkan rasa sakit yang serupa. Berikut, hormon stimulasi. Beta melanosit. Hormon ini membantu merangsang peningkatan pigmentasi kulit Anda sebagai respon terhadap paparan radiasi ultraviolet. Lobus posterior. Lobus posterior kelenjar pituitari juga mengeluarkan hormon. Hormon ini biasanya diproduksi di hipotalamus. Anda disimpan di lobus posterior sampai mereka dilepaskan. Hormon yang disimpan di lobus posterior kelenjar pituitari meliputi yang pertama, vasopressin. Ini juga disebut hormon antidiuretik. Ini membantu tubuh Anda menghematkan air dan mencegah dehidrasi. Kedua, oksitosin. Hormon ini merangsang pelepasan ASI. Ini juga merangsang kontraksi rahim selama persalinan. Struktur kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari terdiri dari 3 lobus sebagai hipophysis anterior atau adenophysis, hipophysis tengah, dan hipophysis posterior. Neurophysis. Hipophysis anterior menerima hormon pentimulasi atau penghambatan dari hipotalamus melalui sistem vena portal, dan hormon tersebut mengeluarkan hormon yang sesuai. Hipophysis posterior tidak melepaskan hormonnya. Ia menyimpan hormon yang dikeluarkan oleh neuron sekretori hipotalamus dan menyimpannya. 5. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar endokrin yang berfungsi untuk mensekresikan hormon paratiroid. Kelenjar paratiroid biasanya terletak di leher dan manusia mempunyai 4 buah kelenjar paratiroid. Kelenjar ini disebut paratiroid karena letaknya di belakang kelenjar tiroid. Hormon paratiroid yang dihasilkan oleh kelenjar ini berfungsi untuk mengontrol kadar kalsium di darah dan tulang. Kelenjar ini akan terus berproduksi secara konstan hingga seseorang mencapai usia 30 tahun. Fungsi kelenjar paratiroid. Fungsi utama kelenjar paratiroid ialah memproduksi hormon paratiroid. Hormon ini merupakan hormon peptida yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium di dalam darah dan tulang. Selain itu, hormon ini juga dapat menurunkan fosfat dalam darah serta meningkatkan sekresi fosfat dalam urin. Hormon paratiroid juga dapat meningkatkan pembentukan 1,25 dihidrokalsifirol, metabolisme aktif, dan vitamin D. Naiknya konsentrasi kalsium dalam tubuh dapat disebabkan oleh 2 efek berikut. Yang pertama, efek hormon paratiroid yang menyebabkan terjadinya penyerapan kalsium dan fosfat dari tulang. Kedua, efek hormon paratiroid dapat mengurangi pengeluaran ekskresi kalsium oleh ginjal. Struktur kelenjar paratiroid. Yang pertama, salah satu kelenjar paratiroid biasanya mempunyai panjang 6 mm, lebar sekitar 3 mm, dan tebal sekitar 2 mm. Jika seseorang memiliki ukuran kelenjar jauh lebih besar dibandingkan ukuran normalnya, maka kemungkinan orang tersebut menderita penyakit hiperparatiroid atau tumor. Warna dari kelenjar ini biasanya coklat kehitaman. Yang kedua, terdapat 4 kelenjar paratiroid pada tubuh manusia. Biasanya terdapat 2 kelenjar tiroid pada tiap sisi atas dan bawah. Tetapi jumlah ini dapat bervariasi, bisa lebih atau kurang. Kelenjar paratiroid orang dewasa memiliki sel pemimpin, sel yang mengandung aparatus Golgi, tempat diproduksinya hormon paratiroid. Yang keenam, kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan organ tubuh yang terdiri dari 2 bagian berukuran sama dan mempunyai kedudukan penting dalam metabolisme seperti halnya kelenjar lainnya, antara lain kelenjar adrenal, kelenjar tiroid, ataupun kelenjar kelamin. Kelenjar ini masih merupakan bagian dari sistem limpatik yang terletak di bagian belakang tulang, dada, dan jantung. Sistem limpatik adalah sistem kekebalan tubuh yang memproduksi dan menyimpan sel-sel yang melindungi
diri kita dari serangan infeksi dan serangan penyakit. Fungsi kelenjar timus. Yang pertama, menghasilkan timusin. Kelenjar timus memiliki tugas penting dalam sistem imun kita. Kelenjar timus akan memproduksi hormon timusin yang fungsinya yaitu untuk mengolah sel-sel darah putih yang diproduksikan di sumsum tulang dan mengubahnya menjadi sel limfosit T. Sel ini sangat berperan penting pada pertumbuhan tubuh dan melawan infeksi. Caranya dengan merangsang produksi antibodi pada limfosit lainnya. Yang kedua, kekebalan tubuh manusia. Kekebalan tubuh terbagi dua. Kekebalan tubuh seluler diberikan pada saat kita dalam kandungan ibu. Ibu makan protein atau disuntik, kemudian akan terbentuk antibodi yang akan diberikan kepada anak sehingga anak menjadi kebal. Kekebalan humoral diberikan setelah anak dilahirkan atau melalui vaksinasi atau imunisasi mulai dari BCG, polio, hepatitis dan lain-lain. Struktur kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan organ limfus yang terletak di atas jantung, tepatnya setelah leher pada rongga dada bagian atas. Kelenjar timus terbagi menjadi dua lubuk yang dikelilingi oleh kapsul fibrosa. Ketika manusia dilahirkan, ukuran kelenjar ini memiliki panjang sekitar 5 mm, lebar 4 mm dan tebal 6 mm. Kelenjar timus terdiri dari dua bagian utama yaitu korteks. Korteks kelenjar timus merupakan bagian luar yang disusun oleh limfosit dan sel epitel retikular yang akan berhubungan dengan bagian medula. Korteks merupakan tempat awal terbentuknya sel T. Yang kedua, medula. Medula merupakan tempat terbentuk sel T lanjutan, sel epitel retikular. Pada medula bagian ini lebih kasar, juga sel limfositnya lebih sedikit. Pada bagian medula juga terdapat ans corpus, yaitu struktur yang menyerupai saraf yang merupakan tempat berkumpulnya sel epitel retikular. Medula merupakan tempat terbentuknya sel T lanjutan. Kelenjar adrenal. Pengertian kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah dua kelenjar terpisah yang berada di permukaan alat ekskresi ginjal. Kelenjar adrenal ini sering juga disebut dengan nama lain yaitu kelenjar supranalis. Adrenal ini sendiri berasal dari istilah yang berasal dari bahasa Latin yaitu ad renis yang berarti berada di dekat ginjal. Kelenjar ini juga memiliki peran yang cukup penting dalam tubuh kita. Struktur kelenjar adrenal. Kelenjar adrenalin terdiri atas dua komponen utama sebagai berikut, yaitu korteks adrenal. Adapun korteks adrenal ini merupakan bagian luar dari kelenjar adrenal itu sendiri. Bagian korteks ini merupakan penyusun terbesar kelenjar adrenal. 90% massa kelenjar oleh bagian korteks ini. Korteks ini adrenal terdiri dapat dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticulasi. Kedua, medula adrenal. Medula adrenal merupakan bagian dari dalam kelenjar adrenalin yang bentuknya tidak beraturan, berhubungan erat dengan pembuluh darah dan pembuluh saraf. Ada dua jenis sel sekretori utama pada bagian medula adrenal, yaitu sel yang mensekresikan hormon epinefrin atau adrenalin dan sel yang mensekresikan norepinefrin atau noradrenalin. Fungsi kelenjar adrenal. Yang pertama, sebagai kelenjar yang mengatur metabolisme tubuh sebagai hormon penyebab stres. Yang kedua, memproduksi dan mengatur hormon seks seperti hormon testosteron yang ada pada pria. Yang ketiga, penghasil hormon estrogen. Yang keempat, mensekresikan hormon yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Keenam, mengatur kadar natrium dan keseimbangan cairan tubuh melalui hormon mineralokortikoid.
7. Meningkatkan glukosa dalam darah serta mengurangi inflamasi. 8. Mempersiapkan tubuh dalam menghadapi keadaan yang darurat, sehingga jaringan atau kelenjar yang ada tubuh bisa saling memberikan informasi berupa rangsangan kepada setiap komponen tubuh yang lain, antara sel-sel saraf ke sistem saraf pada manusia, khususnya saraf otak. Kelainan pada kelenjar adrenal. Yang pertama, adanya sindrom Cushing. Yang kedua, adanya penyakit Addison. 8. Pankreas. Pengertian pankreas. Pankreas adalah kelenjar ganda yang menunjukkan sifat-sifat sebagai kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Pankreas merupakan kelenjar majemuk bertandang. Strukturnya sangat mirip dengan kelenjar ludah, panjangnya kira-kira 15 cm, mulai dari 2 denum sampai timpang, dan dilukiskan sebagai terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, hormon endokrin pankreas. Sel A melepaskan hormon yang disebut glukagon. Glukagon meningkatkan tingkat glukosa dalam aliran darah dengan sasi simpanan glukosa yang ditemukan dalam aliran darah. Hal ini penting karena organ vital tergantung pada glukosa untuk energi. Jumlah glukagon disekresikan oleh sel A bervariasi berdasarkan tingkat gula darah. Tingginya kadar glukosa dalam aliran darah menghambat produksi glukagon, sementara rendah tingkat glukosa karena hipoglikemia atau aktivitas berat menyebabkan jumlah glukagon diciptakan untuk meningkatkan. Lanjutan, sel B pankreas endokrin memungkinkan untuk mengatur kadar glukosa dengan membuat insulin. Insulin melayani peran bertentangan dalam hubungan dengan glukagon. Yang ke sel D melepaskan hormon yang dikenal sebagai somatostatin. Peran somatostatin dalam pankreas endokrin adalah sebagai pengatur hormon ini, terutama untuk menghambat penciptaan dan ekskresi hormon lainnya. Dalam kaitannya dengan glukagon dan insulin, produksi somatostatin meningkatkan bila terlalu banyak salah satu hormon yang ada dalam tubuh. Fungsi pankreas sebagai organ endokrin. Pankreas manusia mempunyai Langerhans yang memiliki peran dalam menjalankan fungsi endokrin pankreas. Pula Langerhans ialah kelompok sel-sel yang tersebar seluruh pankreas yang kaya dengan pembuluh darah dan menyusun 1-2% seluruh dari massa Langerhans terbagi atas 4 jenis sel, dan setiap sel menghasilkan hormon yang beragam. Dalam setiap hormon memiliki fungsi yang beragam. Macam-macam sel tersebut ialah sebagai berikut. Pertama, sel alfa pankreas. Sel dengan fungsi menghasilkan hormon glukagon. Fungsi hormon glukagon ialah untuk meningkatkan kadar gula dalam darah dan memecah cadangan dalam hati, lalu dibagi ke darah. Sel beta pankreas. Sel ini memiliki fungsi menghasilkan hormon insulin. Fungsi insulin ialah untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Jika kadar gula dalam darah berlebihan, maka insulin akan menyimpan gula tersebut ke dalam hati. Jika hormon ini tidak ada atau kurang, maka orang itu akan terkena penyakit diabetes mellitus. Sel pankreas atau sel gamma pankreas. Sel ini memiliki fungsi menghasilkan polipeptida pankreas. Fungsi polipeptida adalah untuk memperlambat penyerapan makanan. Fungsi utama belum ditemukan. Sel delta pankreas. Sel delta pankreas ialah sel dengan fungsi menghasilkan somatostatin. Fungsi hormon hematostatin ialah untuk menghambat sekresi glukagon oleh sel alfa pankreas dan menghambat sekresi insulin oleh sel beta pankreas, serta menghambat produksi polipeptida oleh sel pankreas. Secara umum, fungsi pankreas sebagai organ endokrin ialah sebagai berikut: mengontrol kadar gula atau glikosa dalam darah,
ovarium. Pengertian ovarium. Ovarium adalah kelenjar kelamin wanita. Wanita itu memiliki 2 ovarium yang terletak di perut bagian bawah. Adalah ukuran dan bentuk almond dan terletak di kedua sisi rahim. Memiliki bertanggung jawab untuk memproduksi hormon atau estrogen dan progesteron yang memastikan berfungsinya semua organ kelamin. Siklus menstruasi normal adalah periode antara satu menstruasi dan yang lain, dan dibagi menjadi 2 fase dengan durasi yang sama, dipisahkan sama lain dengan ovulasi. Ovarium adalah organ penting yang menghasilkan dan melepaskan telur atau oosit ke dalam saluran reproduksi wanita. Pada titik tengah dari setiap siklus menstruasi, ovarium juga berperan menghasilkan hormon wanita, estrogen dan progesteron. Fungsi ovarium. Pertama, fungsi ovarium sebagai organ reproduksi. Yang pertama, setiap ovarium mengalami adanya suatu perkembangan terhadap sel telur, dan proses ini disertai oleh beberapa kelompok sel yang biasa disebut sel folikuler. Ini ada sel-sel dengan cairan tempat telur tumbuh. Kedua, perkembangan sel-sel folikel kemudian distimulasi dengan sel stimulation hormon atau PSH, karena embrio telah mengembangkan ogoni, dengan demikian menjadi sel telur. Sedangkan sel telur hanya berkembang menjadi sel telur matang selama masa pubertas. Yang ketiga, setelah pubertas dimulai, sel telur matang sendiri dan melepaskan sel-sel folikel yang dilepaskan oleh ovarium ke rahim atau limpa. Sel telur atau sel telur sendiri siap membuahi sperma pria. Yang keempat, jika telur tidak dibuahi, wanita tersebut mengalami menopause. Disintegrasi dinding endometrium bersama dengan telur yang dibuahi. Namun ketika sel telur atau sel dibuahi dengan sperma, hasilnya dari 2 pertemuan itu tumbuh dan berkembang di dalam rahim atau rahim embrio. Kedua, fungsi uterus sebagai kelenjar endokrin. Pertama, seperti jelas sebelumnya, ovarium memainkan peran penting dalam telur, atau telur dapat bertindak sebagai kelenjar endokrin karena ovarium dapat menghasilkan 2 hormon yang memainkan sebuah peran penting dalam menjaga kesuburan dan menjaga kesehatan. Testis. Pengertian testis. Testis adalah bagian dari sistem reproduksi pria. Testis lebih umum kita kenal sebagai buah sakar. Bentuknya menyerupai telur dengan panjang kurang lebih 5 cm, lebar 3 cm, tebal 1 cm, dan berat 10-15 gram. Testis terletak di belakang penis saat tidak ereksi dan dibungkus oleh lapisan kulit yang disebut struktum, yang mana struktum ini juga berfungsi untuk mengatur suhu agar testis tidak kepanasan atau kedinginan. Fungsi testis yang pertama, memproduksi sperma. Fungsi testis yang pertama adalah untuk memproduksi sperma. Setiap hanya jutaan sel sperma 2000 per menit diproduksi di dalam testis ini. Sel sperma yang diproduksi oleh testis akan tetapi bersifat mentah dan belum dapat digunakan untuk membuahi sel telur. Lanjutan, untuk itu testis akan bekerja sama dengan anggota sistem reproduksi lainnya, yakni epidermis. Epidermis ialah bertugas untuk menyimpan sel sperma yang dikirim dari testis, untuk kemudian sel-sel tersebut dimatangkan hingga akhirnya siap untuk membuahi sel telur wanita. Kedua, memproduksi hormon pria. Memproduksi hormon pria yaitu androgen menjadi fungsi selanjutnya dari testis. Hormon ini sebagai
mana yang telah disinggungkan sebelumnya berperan dalam proses perkembangan reproduksi pria pun menimbulkan karakteristik pria seperti suara dan janggut. Dari sekian jenis hormon androgen yang diproduksi oleh testis, hormon testosteron menjadi yang paling umum. Testosteron menjadi kunci dari kualitas fungsi reproduksi pria. Oleh sebab itu, penting sekali untuk selalu menjaga agar reproduksi testosteron tetap baik. Ideal testis memproduksi 6 mg testosteron setiap harinya. Lanjutan 3. Arete testis. Setelah sperma diproduksi di tubulus semi, sel sperma bergerak untuk epidermis melalui bagian testis yang bernama rete testis. Rete testis membantu mencampur sel sperma pada cair disekresikan oleh sel Sertoli. Tubuh lantas menyerap kembali cairan ini saat sel sperma bergerak dari tubulus seminiferus ke epidermis. Sebelum sperma mencapai epidermis, mereka tidak bisa bergerak dan produksi kecil di rete testis disebut mikrofili. Lantas membantu memindahkan sperma ke saluran eferen. Keempat, saluran eferen. Saluran atau ductus eferen adalah bagian testis yang terdiri dari serangkaian tabung yang menghubungkan rete testis ke epidermis. Epidermis sel sperma sampai matang dan siap untuk membuahi sel. Saluran ini dilapisi dengan proyeksi seperti rambut yang disebut silia bersama dengan lapisan otot polos. Silia membantu memindahkan sperma ke dalam epidermis. Fungsi saluran eferen testis ini juga menyerap sebagian besar cairan yang membantu menggerakkan sel. Ini menghasilkan konsentrasi sperma yang lebih tinggi dari cairan ejakulasi. Sekian dan terima kasih.